Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kami buat, yaitu Wake Product. Oke, langsung mulai ke materi. Di teori dasar, metode Wake Product adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan SPK atau Multiple Criteria Decision Making yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki bobot. WP disebut Wake Product karena metode ini menggunakan perkalian antar kriteria yang dipangkatkan dengan bobot masing-masing. Konsep utama WP, satu alternatif, adalah pilihan yang ingin dibandingkan. Contoh pada soal A1 sama dengan cos A, A2 sama dengan cos B, A3 sama dengan cos C. 2. Kriteria. Kriteria adalah aspek yang digunakan untuk menilai alternatif pada soal. Kriterianya K1 jarak, K2 harga, K3 fasilitas, K4 keamanan, K5 kenyamanan. Setiap kriteria memiliki jenis bobot. 3. Bobot kriteria dalam kurung W. Bobot menunjukkan seberapa penting sebuah kriteria dibandingkan yang lain. Contoh bobot, W1 sama dengan 3 jarak, W2 sama dengan 5 harga, W3 sama dengan 4 fasilitas, W4 sama dengan 4 keamanan, W5 sama dengan 5 kenyamanan. Pada WP, bobot harus dinormalisasi. Contoh normalisasi. Total bobot sama dengan 3 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 21. Dengan rumus yang ada, dan seterusnya. Jenis kriteria dalam WP itu ada dua, benefit atau bobot tetap positif, dan cost, bobot harus menjadi negatif. Contoh, harga, cost sama dengan bobot menjadi min 0.234. Kedua, jarak sama dengan cost sama dengan bobot menjadi min 0.142. Mengapa? Karena semakin kecil nilai cost, semakin baik. Dengan pangkat negatif, nilai kecil menghasilkan skor tinggi. 5. Formula WP, perhitungan vektor S. Setiap alternatif dihitung menggunakan rumus. Artinya, semua kriteria dikalikan tiap kriteria dipangkatkan dengan bobotnya. 6. Normalisasi hasil V, vektor V. Setelah semua S dihitung dengan rumus yang ada, nilai V terbesar sama dengan alternatif terbaik. Oke, selanjutnya kami ingin menjelaskan tentang program ini, yaitu program ini merupakan implementasi dari metode Wake Product atau WP yang digunakan untuk mencari alternatif terbaik. Berdasarkan beberapa kriteria pada program ini, jumlah alternatif yang dinilai adalah 3, yaitu R1, R2, dan R3, sedangkan jumlah kriteria ada 3, yaitu C1, C2, dan C3. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari setiap alternatif terhadap ketiga kriteria tersebut. Nilai-nilai akan disimpan dalam sebuah matriks 2 dimensi berukuran 3x3, di mana setiap baris mewakili alternatif dan setiap kolom mewakili nilai sebuah kriteria. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan bobot untuk setiap kriteria. Bobot ini menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Bobot yang dimasukkan kemudian dijumlahkan dan selanjutnya dilakukan proses normalisasi bobot, yaitu dengan membagi setiap bobot dengan total bobot keseluruhan. Normalisasi ini pentingnya supaya bobot memiliki skala yang sama dan proporsional terhadap satu sama lain. Selanjutnya, program menghitung nilai S, yaitu skor sementara untuk tiap alternatif. Nilai S dihitung menggunakan rumus WP, yaitu dengan mengalihkan semua nilai kriteria dari suatu alternatif yang sudah dipangkatkan dengan bobot kriteria masing-masing. Disinilah konsep utama metode WP diterapkan. Perkalian nilai-nilai yang dipangkatkan bobot setelah nilai S untuk semua alternatif diperoleh. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai V, yaitu skor final yang akan digunakan untuk menentukan perangkat.
Nilai V dihitung dengan normalisasi S, yaitu membagi nilai S suatu alternatif dengan total seluruh S. Hasilnya adalah nilai antara 0 dan 1, yang menunjukkan tingkat kelayakan relatif setiap alternatif. Program kemudian menampilkan nilai S dan V untuk masing-masing alternatif dalam bentuk tabel. Terakhir, program membandingkan nilai V dari ketiga alternatif yang menentukan alternatif dengan nilai V terbesar sebagai alternatif terbaik. Dengan demikian, program ini secara lengkap menunjukkan bagaimana metode weight product digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan multi kriteria, mulai dari input data, perhitungan bobot, aplikasi rumus WP, hingga penentuan peringkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output dari program weight product. Nah, ketika program dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah alternatif dan jumlah kriteria. Kemudian, pengguna memasukkan nilai setiap alternatif berdasarkan masing-masing kriteria, yaitu ada C1, C2, C3, serta bobot B1, B2, dan B3. Setelah semua input diterima, program melakukan 3 proses utama, yaitu yang pertama, normalisasi bobot, yang kedua, perhitungan nilai S untuk setiap alternatif, perhitungan nilai V, dan penentuan alternatif terbaik. Nah, yang pertama, yaitu program menampilkan input dari nilai alternatif. Pada tahap ini, pengguna mengisi nilai setiap alternatif, yaitu R1, R2, R3 berdasarkan 3 kriteria, yaitu C1, C2, dan C3. Nilai ini merupakan skor penilaian yang menggambarkan kualitas masing-masing alternatif terhadap setiap kriteria. Kemudian ada input bobot kriteria. Nah, bobot kriteria ini dimasukkan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Semakin besar bobot, semakin penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada normalisasi bobot. Total bobot sama dengan 3 tambah 4 tambah 5, hasilnya 12, yaitu W1 sama dengan 3 dibagi 12, yang menghasilkan 0,25. W2, 4 dibagi 12, yaitu 0,333. W3, 5 dibagi 12, yaitu 0,4167. Nah, dalam metode weighted product, bobot harus dinormalisasi agar jumlah menjadi 1. Bobot asli dibagi dengan total bobot sehingga menghasilkan bobot terstandarisasi W1, W2, dan W3. Kemudian ada perhitungan nilai S. Dengan rumus nilai S dihitung dengan mengkalikan setiap kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya. Semakin besar nilai S, semakin baik alternatif tersebut dianggap berdasarkan seluruh kriteria. Hasil menunjukkan R2 memiliki nilai S terbesar, yang dimana menunjukkan performa paling baik sebelum normalisasi V. Kemudian ada perhitungan nilai V atau normalisasi S. Nah, nilai S kemudian dinormalisasi menjadi nilai V. Nilai V menunjukkan persentase tingkat kepentingan relatif masing-masing alternatif terhadap total keseluruhan. Semakin besar nilai V, semakin unggul alternatif tersebut secara keseluruhan. Yang terakhir, ada output dengan alternatif terbaik, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan weighted product, alternatif dengan nilai V tertinggi adalah R2. Ini berarti R2 merupakan pilihan terbaik karena memenuhi kriteria dengan nilai tertinggi setelah mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria. Kesimpulannya, berdasarkan proses perhitungan weighted product, mulai dari input nilai alternatif, normalisasi bobot, perhitungan nilai S, hingga normalisasi nilai V, diperoleh hasil bahwa alternatif R2 memiliki nilai V tertinggi yaitu 0,3592. Artinya, R2 merupakan alternatif yang paling optimal di antara ketiga pilihan yang ada jika dinilai berdasarkan kriteria C1, C2, dan C3 serta bobot kepentingannya. Sekian penjelasan program weighted product dari kelompok 6. Terima kasih.